Urang salok tolong dangakan usah ikuikan kata urang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Bisik Bincang-Bincang Asik, tentunya di Asik Pro Channel. Seperti biasa, kita akan menghadirkan bintang tamu yang inspiratif, yang kreatif, yang udah menjadi superstar. Nah, kebetulan di studio Asik Pro atau di studio Bisik hari ini telah hadir seorang cewek cantik, kecil mungil, suaranya luar biasa atau luar biasa. Siapa dia? Sebelumnya untuk teman-teman, sebelum kita sapa siapa yang ada di depan saya, untuk teman-teman yang baru bergabung bersama Bisik di Asik Pro Channel, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, serta komen ya, agar nanti Asik Pro Channel bisa lebih inspiratif lagi memberikan informasi-informasi untuk Anda. Tapi sebelumnya, teman-teman, kita lihat dulu bumper berikut ini. Nah teman-teman, sebelum saya sapa, ini adalah pelantun lagu Rindu di Hati atau Rindu di Hati ya, ciptaan dari Windra Idol. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya Windra. Otomatis ciptaannya juga keren banget dan dibawakan oleh anak muda Kota Solok yang kreatif banget. Kita sapa dulu, di depan saya ada Adinda Caca Dova. Apa kabar Caca? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih tadi perjalanannya sampai sini? Lancar-lancar aja ya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Cak, dari postur panggil abang aja ya. Abang lihat ini kayaknya masih kecil. Umur berapa sekarang Cak? Umur 13 tahun. Oh 13 tahun. Berarti tuaan aku 2 tahun, berarti abang 2 tahun. Oke Cak, jadi umur 13 tahun, asal asli Solok berarti ya Cak ya. Iya. Papa dan mama juga orang Solok atau bagaimana? Papa orang mana? Papa orang Kabupaten Solok, tepatnya di Kota Baru. Di Kota Baru. Kalau mama besarnya di Solo, asli Payakumbuh. Asli Payakumbuh. Dari ngomong aja udah kedengeran merdu suaranya. Pengen denger Caca ngomong terus dia kayaknya. Oke Cak, abang sempat lihat, mungkin para pencinta lagu-lagu Caca juga sempat lihat nih lagunya keren banget. Lagu terakhir yang dikeluarin apa nih Cak? Itu lagunya judulnya Rindu di Hati, ciptaan Om Windra Idol. Oh, Om Windra Idol. Iya. Apa hubungannya dengan Om Windra ini? Omnya, abangnya, atau bagaimana? Udah dianggap Om sih. Oh udah dianggap Om. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi nih teman-teman di luar sana, kita tanya dulu sedikit profil dari Caca. Sekarang Caca udah kelas Ini mau naik kelas 2 SMP. Terus saya sekolah di MTSN Negeri Kota Solok. Oh oke, MTSN Negeri Solok ya. Udah mau naik kelas 2. Iya. Berarti baru lulus kemarin dong. Iya. Oke, Cak. Ngomong-ngomong kita sedikit bertanya tentang dari tadi sebenarnya sebelum kita mulai ini mata abang ini selalu lihat Caca di sini loh. Keren banget. Siapa sih yang ngajarin sebenarnya, Cak? Dari kecil tuh emang udah minat nyanyi sih. Dari umur 5 tahun udah kelihatan bakat-bakat nyanyi. Tapi mulai diasahnya sejak kelas 4 SD, mulai ikut les nyanyi. Oh, les nyanyi. Iya. Kemudian Ikut lomba-lomba juga mulainya kelas 4 SD. kelas 4 SD. Masih tingkat di tingkat Solo waktu itu ya. Iya. Berarti yang ngajarin Caca nyanyi siapa nih? Emang suka aja sih, terus Suka aja. diasah sama guru les nyanyinya Guru les nyanyi di mana? di dekat SMK 2 Solo. Oh, di situ. Atau papa mamanya pintar nyanyi? Enggak sih. Oh, enggak. Ajarin dong. Biar semuanya satu keluarga jadi penyanyi gitu. Oke. Pas Caca hobi nyanyi, terus masuk les nyanyi, itu apa support dari ayah bunda? Waktu itu Caca yang minta sama ayah bunda atau ayah bunda yang nganjurin Caca untuk apa? Untuk ikut les?
Sebenarnya sih ayah bunda yang nganjurin buat les nyanyi. Soalnya anak teman ayah ikut les nyanyi juga waktu itu. Oh gitu. Iya. Apa kata ayah waktu itu? Mau ikut les nyanyi nggak gitu. Oh langsung kayak gitu. Ya terus diantarin, kalau mau tuh besoknya diantarin ke dekat SMK 2. Bunda dukung juga? Iya. Oh berarti ayah bunda dukung ya? Iya, support. Support lah ya. Berarti berapa lama Caca waktu itu les vokal? Kira-kira sampai kelas 6 sampai kelas 5 SD, terus gurunya tukar. Oh tukar, berarti ada setahun ya? Iya. Setahun gitu. Berarti nyanyi setahun dalam masa kursus vokal itu Caca udah ikutan ini juga apa namanya? Lomba, festival dan segala macam. Udah, itu pertama kali ikut festival di NC Plaza. Oh, di NC Plaza Solok. Iya. Nah, awal sekali Caca terjun yang disaksikan oleh banyak orang itu kapan, Ca? Awal sekali itu waktu lomba yang di NC itu. Terus pasti kan pertama kali lomba kan grogi gitu. Grogi. Terus nggak dapat juara. Waktu itu dapat? Nggak dapat sih. Nggak dapat. Karena masuk lagunya itu salah gitu, musiknya salah. Oh, musiknya salah. Yang salah itu pemainnya atau musiknya atau Cacanya yang Cacanya salah? yang salah. Oh, Cacanya yang salah. Iya. Itu pertama kali Caca ikut yang disaksikan banyak orang. Iya. Sebelumnya nggak pernah sih. cuma nyanyi di rumah. Iya, nyanyi di rumah. Kamar mandi. Iya pasti. Karena efeknya di kamar mandi bagus ya. Iya. Jadi di situ pas gagal di NC Plaza itu apa yang Caca rasain waktu itu, Cak? Pasti mau belajar lebih giat lagi supaya dapat juara berikutnya. Supaya suaranya lebih merdu gitu. Lebih merdu ya. Iya. Terus apakah waktu itu sempat malu atau sempat patah semangat atau apa waktu itu? Nggak patah sih, cuman mau belajar lebih giat lagi. Oh gitu. Mau belajar lagi, terus kalau ada lomba ikut lagi gitu, nggak pantang menyerah sih. Pas gagal itu ayah bunda apa kata ayah bunda? Wajar, pertama kali ikut gitu kan. Oh begitu. Iya. Caca anak yang keberapa sih? Anak yang pertama. Anak yang pertama dari berapa Dari orang? 2 bersaudara. Wih banyak ya. Lebih dari satu banyak loh. Oke, jadi support dari keluarga tuh pasti mantap lah ya, Ca ya. Iya. Berarti dari kelas 5 SD, kelas berapa waktu ikut DNC? Kelas 4. Kelas 4 SD udah ikut festival lagu Minang. Lagu itu lagu Indonesia, Lagu Sesumbar. Sesumbar. Genre Caca sebenarnya di Minang, di pop, di rock, di mana sih? Sebenarnya genrenya pop, lebih cocok pop sih. Oh, lebih cocok pop. Kalau di artis pop siapa yang jadi idola ya? Jadi idola dari Penyanyi pop ya? lolosan Indonesia Idol tuh Tiara Andini. Oke, di Minang Minang siapa? Pasti punya idola. Minang itu Rayola atau Ratu Sikumbang. Abang Ari nggak diidolain. Lagunya belum siap. Oke, jadi ada nggak keterpaksaan Caca waktu dari lagu yang hobi lagu pop nih, terus disuruh lagu Minang gitu? Coba aja dulu gitu kan. Tapi kan cengkok Minang itu kan emang agak susah. Susah ya, benar. Tuh yang dari pop ke Minang itu susah belajarnya sih. Oh gitu. Butuh berapa lama waktu itu? Berapa? Enggak 2 atau 3 bulan. 2-3 bulan. Ayah yang nyuruh atau niat sendiri Caca pengen mencoba genre Minang? Waktu itu sebenarnya kan ayah mau kenalan ke Om Indra gitu kan. Terus ditanya-tanya. Oke. Terus katanya mau ngasih lagu gitu. Oh gitu. Kalau udah nyoba-nyoba lama gitu. Akhirnya Caca terima. Tapi nggak ada keterpaksaan kan? Enggak. Selain dari apa? Selain dari cengkok di lagu Minang, apa yang paling sulit menurut Caca? Itu lagu Minang feel-nya pasti sulit di semua genre lagu ya. Sebenarnya semua lagu feel-nya harus dapat ya. Iya. Tapi kalau Minang cengkoknya ini bisa mampus. Tapi kalau kita latih terus kayaknya bisa. Dari suara Abang sendiri kayak kira-kira menurut Caca cocok jadi penyanyi nggak? Cek.
Lumayan sih kalau belajar terus. Ih, lu cuma dapat lumayan. Doain ya, nanti kita bareng, nanti kita duet. Iya. Ya, oke, Cak. Berarti mulai terjun ke dapur rekaman gitu. Kapan? Tapi sebelumnya diminum dulu. Nih airnya khusus itu dari Mekah itu. Ini air Caca. Itu bukan properti loh, Cak. Kita minum dulu biar santai. Oke, Cak. Jadi setelah berapa kali ikut festival waktu itu, Cak? Kira-kira 5 kalian. 5 kali sebelum masuk studio rekaman. Sebelum masuk studio rekaman udah sering sih. Udah sering ya. Sering banget. Ikut ajang pencarian bakat waktu itu di Medan Indonesia Idol Junior 2018. Lulus dari beribu-ribu orang gitu, jadi 100-an gitu. Tapi pas babak keduanya tuh nggak lulus. Oh, nggak lulus ya. Mungkin persaingan udah mulai ketat begitu ya. Oke, berarti udah sempat ikut Indonesian Idol cilik ya. Junior. Junior. Ya tapi itulah udah lumayan loh. Udah berani gitu loh. Salut deh buat Caca ya. Oke, Ca, waktu terjun ke dunia rekaman, studio rekaman itu tahun berapa, Ca? Studio rekaman tahun 2020. 2020. Iya. 2020. Oh, baru ke tahun kemarin ya. Iya. Ada berapa lagu, Ca, yang udah direkam, Ca? 11 lagu kira-kira. Ciptaan siapa semua? Campur. Ada Om Indra, Pak Andre, sama Ante Indi. Ante Indi. Itu semuanya berupa VCD, masih VCD? Enggak ya? Udah YouTube mainnya? Udah YouTube. Udah YouTube sendiri? Ya, YouTube punya channel sendiri. Apa namanya? Caca Dova channelnya. Oh, aduh, teman-teman, ternyata Caca udah menjadi seorang artis, mempunyai akun YouTube sendiri. Bisa nanti di subscribe atau didengerin lagu Caca yang bagus ini di Caca Dova. Iya. Nggak ada embel-embel official dan segala macamnya. Enggak, Caca Dova aja. Oke, udah abang subscribe. Kasih. Iya, biasanya 200.000 loh satu subscribe. 200.000. Enggak, canda. Oke, sekarang lagu pertama Caca yang waktu direkam apa judulnya, Cak? Pertama banget. Taraga Kapulang. Taraga Kapulang. Itu lagunya menceritakan kayak di rantau, tapi nggak bisa pulang. Kan waktu itu kan zaman Covid. Oh iya ya, benar. Ya, tahun 2020 itu kan masih zaman Covid, nggak bisa pulang gitu kan. Yang terakhir? Yang ini? Terakhir ini ya, Rindu di Hati. Rindu di Hati. Udah rindu-rinduan. Ini kisahnya tentang percintaan atau ibu, bapak atau segala macam? Nggak pernah lagu tentang percintaan. Ini Rindu di Hati ini seputaran apa nih? Ini nih lagunya tentang rindu tentang orang tua, mungkin jauh di kampung. Oh gitu. Begitu. Berarti ada berapa lagu sekarang? 11 lagu. 11 lagu. Dari 11 lagu itu yang paling sulit menurut Caca waktu itu ngolahnya yang lagu yang di judul apa, Caca? Pasti punya. Pasti. Di lagu yang mana? Ciptaan siapa juga gitu. Lagu Surau Tua Jadi Saksi ciptaan Om Indra. Itu lagu yang ketiga sih. Kenapa dibilang itu paling sulit? Soalnya waktu itu feel-nya harus dapat banget. Terus cengkoknya juga susah banget. Susah banget, tapi berhasil juga. Berhasil juga. Berarti itu lagu ketiga. Ya. Keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai seterusnya udah lumayan gampang ya. Udah. Ini yang terakhir kapan tayangnya nih? Ini waktu habis hari raya. Hari raya kemarin. Iya. Ada lagi planning mungkin kapan mau keluar lagi album berikutnya? Rencananya mau rekaman sih dalam waktu dekat ini. Lagu ciptaan? Lagu ciptaan Om Indra, lagunya lagu Minang. Itu tentang rindu juga, kayak rindu sama adek gitu. Oh, rindu sama adek. Oke, berarti boleh dikatakan tidak kita pungkiri ya, seseorang udah mengeluarkan lagu yang udah begitu banyak sampai 11 lagu, itu boleh dikatakan ya artis lah ya, artis Minang cilik gitu. Artis Minang, doain aja amin. Mudah-mudahan jadi artis papan atas nanti. Nah, apa reaksi dari teman-teman Caca, dari tetangga-tetangga waktu Caca udah ngeluarin lagu-lagu gitu?
ada yang support sih, tolong share gitu kan, subscribe. Juga ada yang kaget, wih Caca udah ada lagu ya gitu. Yang paling boleh dibilang yang tidak supportnya seperti apa biasanya yang dapat? Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Yang pro oke lah, alhamdulillah. Yang kontra, yang kadang-kadang sebagai masyarakat atau individu kan ada yang iri gitu. Tanpa disebutin nama, apa yang paling kira-kira menurut Caca itu nusuk banget dari netizen atau dari teman atau dari siapa gitu, yang negatif dari mereka? Sebelumnya sejauh ini belum ada sih. Belum ada. Mungkin dari orangnya langsung nggak ada. Mungkin dari dengar dari ini dari situ gitu. Oh ada sih kalau yang dengar gitu. Apa kan katanya? Dibilang Caca itu cocoknya pop, Minang nggak bagus gitu. Yang lebih parahnya lagi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang bilang misalnya nggak cocok jadi penyanyi, sok jadi penyanyi. Kan yang namanya kita tinggal di daerah, mulut orangnya nggak tentu kan gitu. Seandainya Caca dapat komen-komen yang negatif, baik itu netizen atau langsung atau dengar dari orang, apa yang ini Caca tanggapinnya gimana? Ya sabar aja sih. Sabar. Apa patah semangat habis itu? Enggak. Bagaimana cara menyupport diri? Support, kita bilang pasti itu orangnya iri gitu kan, cuma iri. Kita positive thinking aja. Positive thinking aja. Kira-kira ada lagi nggak teman-teman yang pengen diajak gitu? Ajak juga dong nyanyi gitu. Banyak sih, ajak duet. Ajak gitu. Duet cowok. Cewek. Cocoknya sama cowok dong. Duetnya otomatis lagunya cinta-cintaan. Kalau dikasih lagu seperti itu mau nggak? Nggak. Kenapa? Masih belum cukup umur. Oh belum cukup umur, dimarin ayah. Tapi kalau udah gede mau ya? Belum tahu sih. Belum tahu. Kira-kira akan membawakan lagu yang seperti itu di umur berapa? Kira-kira? Umur 19 mungkin. Udah boleh ya? Tuh ayah umur 19 udah boleh duet sama cowok loh. Abang udah bilang sama ayah loh. Gak apa-apa, dapet izin loh. Ya maksudnya bukan pacaran, tapi udah membawakan lagu cinta-cintaan umur 19 kan udah lumayan. Nggak nyaranin juga. Oke teman-teman, ini bukan saran sebenarnya. Ada kalanya di umur segitu udah layak juga untuk membawakan yang namanya lagu-lagu perasaan, cintaan gitu ya. Lagu favorit Caca kalau di lagu Minang apa, Caca? Di luar lagu Caca? Lagu Minang favorit. Judulnya boleh. Jarang sih denger lagu Minang. Lah penyanyi Minang kok jarang denger lagu Minang? Soalnya Caca lebih suka pop kan. Jadi lebih sering denger lagu-lagu kayak lagu pop Indonesia atau Inggris gitu. Oh gitu. Pernah keseleo nggak pas lagu Minang akhirnya ujung-ujungnya lagu Inggris? Pernah nggak? Enggak lah, nggak pernah. Nggak pernah ya Cak ya. Oke Cak, untuk teman-teman yang di luar sana yang pengen menjadi seorang seperti Caca, boleh dikatakan artis cilik Sumatera Barat ini, apa Cak? Buat teman-teman Cak, ini kamera Caca. Yang pastinya jangan putus asa, percaya sama diri sendiri, terus berusaha belajar lebih giat sampai ya bisa sukses menuju tingkat-tingkat berikutnya. Amin. Itu ya saran untuk Caca. Kalau untuk promo Caca silakan sama teman-teman. Silakan promo deh. Ini Caca juga punya channel YouTube namanya Caca Dova, CHACADOFA. Jangan lupa di like ya, comment, share, and subscribe. Subscribe gitu dong. Oke, itu Instagram Caca Dova. Caca Dova aja. Iya. Caca sekarang berdiri sendiri atau punya manajer? Belum pasti sih. Belum punya manajer. Ayah apa? Ayah bisa dikatakan manajer. Iya manajer ya, yang mengurus semuanya, jadwal rekaman segala macam. Nanti kalau misalnya Caca dapat job gitu, hubunginnya ke papa. Iya. Nomornya nggak boleh dibacain.
Nomornya boleh dibacain atau kita tempelin aja nanti ya. Oke, untuk teman-teman, jika teman-teman di luar sana yang pengen ngundang artis cilik asal Kota Solok dengan suara merdu ini, nanti saya tempelin di deskripsi nomor kontak person untuk endorse sama apa ya, untuk acara-acara nomor Pak Ayah ya, sebagai manajer Caca. Oke. Mudah-mudahan nanti sukses terus buat Caca dengan lagu terbarunya. Dan Caca, terima kasih banyak udah hadir di studio Bisik nih, bincang-bincang asik. Nanti kalau udah keluar lagu barunya jangan lupa mampir ke sini lagi ya. Oke. Jadi sebelum kita tutup, harapan Caca yang paling besar apa nih, Caca? Harapannya bisa akun YouTube-nya bisa naik gitu, bisa sukses gitu. Demi karir? Untuk karirnya apa harapannya? Dalam nyanyi atau sekolah nyanyi atau semacam. Harapan yang paling Caca mau gapai? Mau ikut audisi Indonesia Idol lagi sih. Oh gitu. Iya. Sukses menurut Caca apa? Sukses? Iya. Sukses itu udah bisa menghasilkan uang sendiri. Oh, tidak merepotkan orang tua lagi gitu ya. Semoga sukses. Amin ya. Sebelum pertanyaan yang lainnya, kita mau dengerin dulu, benar nggak Caca ini seorang penyanyi atau pura-pura gitu kan? Sebagian orang kok di podcastnya nggak ada nyanyi, kan lucu nanti. Kita mau dengerin lagu Caca sedikit aja. Apa rencananya mau dinyanyiin? Itu lagu Pasangan Anak Bundo ciptaan Om Windra Idol. Oke, boleh didengar suara emasnya? Oke teman-teman, kita dengerin dulu ini lagu yang di single Caca ya. Pasangan Anak Bundo. Oke, ini teman-teman kita dengerin. Urang Solok tolong dengarkan, usah ikutkan kata urang. Adai budaya jangan sampai hilang, dengarlah pesan anak bundo. Oke, keren banget suara Caca. Thank you. Suaranya bagus, liriknya juga bagus, ciptaan Windra Idol. Oke, teman-teman, itu dia kita bincang-bincang dari seorang anak muda yang inspiratif dari Kota Solok. Dan banyak banget ini inspirasi yang diberikan oleh Caca untuk teman-teman semua yang ingin menjadi orang yang seperti Caca, yang hobi nyanyi disalurkan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Caca, terima kasih untuk Caca udah hadir sekali lagi ya. Sekali lagi doa dari Abang semoga sukses, sehat selalu, sekolahnya juga lulus. Cita-citanya apa nih kalau dari sekolah? Cita-citanya masih dipikirin sih. Oh, dipikirin. Nggak mau jadi dokter atau apa gimana? Dokter nggak mau. Nggak mau. Belum kepikiran. Belum. Oke, mudah-mudahan nanti sambil jalannya waktu ketemu ya. Ya. Oke, thank you ya Caca ya udah datang ke sini. Ya. Oke, teman-teman, segitu dulu bincang-bincang kita dengan Caca Dova. Sekali lagi jangan lupa dibantu subscribe, like, share lagu-lagu Caca di channelnya Caca Dova. Boleh nanti kita tempelkan di deskripsi. Semoga sukses untuk Caca dan untuk kita semua. Untuk teman-teman yang pengen hadir juga di podcast atau di Bisik ini bincang-bincang asik, silakan tinggalkan komen atau IG kita di sini. Mana nih? Oh, oke. Di sini. Silakan di DM, nanti akan kita hubungi. Thank you untuk semuanya dan kita pamit dulu dari acara ini. Kita jumpa lagi dengan bintang tamu spesial lainnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah Ca. Dadah.